Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebagai Raja Klan Yoye, Sun akan memancarkan aura superior di depan siapapun. Belum lagi para ahli perang puncak ini, bahkan para suci perang dan ahli alam laut dewa, akan merasa seperti orang kerdil ketika mereka merasakan aura Sun. Tetapi jika Losing sendirian, Sun menjadi lebih santai. Misalnya, ketika Losing memasuki ruang pelatihan rahasia untuk berlatih, dalam beberapa hari terakhir, Sun akan mengambil inisiatif untuk keluar dari tubuh Loseng, berjalan mengelilingi Loseng dan bahkan bergumam di samping Loseng, yang membuat Loseng merasa sangat ajaib. Bahkan kadang-kadang beberapa kata kutukan keluar dari mulutnya, yang membuat Loseng tidak bisa berkata-kata. Setelah mendengar kata-kata Loseng dan melihat Loseng memanggil roh pedangnya, wajah Meng Tian menjadi sangat suram. Jelas Meng Tian bukanlah orang bodoh. Bagaimana bisa tanah suci Tianyun yang bermartabat bisa dilupakan olehnya? Tapi apakah tanah suci Tianyu benar-benar membantu tanah suci hati ungu untuk membela apa yang disebut raja di depan mereka? Meng Tian meragukan hal ini. Tampaknya para pejuang puncak klan Yoye ini sangat menghormati raja mereka. Tetapi jika menyangkut perang antara beberapa tempat suci utama, seharusnya tanah suci Tianyu mungkin tidak mau mengambil tindakan. Namun jika Meng Tian pergi bersama Loseng dan pergi ke tanah suci Tianyu, dia akan mengerti bahwa apa yang dikatakan Loseng itu benar. Karena Sun sebagai totem spiritual tanah suci Tianyu, belum lagi hanya meminta tanah suci Tianyu untuk membantu tanah suci hati ungu. Bahkan jika dia sekarang memerintahkan tanah suci Tianyu untuk menyerang tanah suci iblis ganda, Liu Yu tidak akan mengatakan tidak. Pada saat ini, Sun tidak berbicara, tetapi Ling Yan sudah memahami pikiran Loseng. Setelah berdiri dari tanah, Ling Yan segera berkata, "Jika raja saya memberi perintah, tanah suci Tianyu pasti akan melewati api dan air." Jelas, sebagai juru bicara anggota dari klan Yoye di Menara Dosa, perkataan Ling Yan saat ini hampir setara dengan perkataan Liu Yu. Apa yang Loseng katakan, maka Anda harus melakukannya. Sun berkedip dan segera berkata, bagaimanapun Sun ingin menyelesaikan balas dendamnya dan hampir semua harapannya tertuju pada Loseng. Jadi tentu saja dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Loseng. Mendengar itu, Meng Tian sedang merenung. Betapa kredibelnya perkataan Raja Klan Yoye. Meskipun tanah suci Tianyu sangat kuat, perang dengan tanah suci iblis ganda pasti akan memakan banyak biaya. Jadi pemikiran seperti ini menjadi dilema bagi Meng Tian. Karena penilaiannya akan mempengaruhi nasib seluruh klan iblis. Dan Loseng masih tersenyum tipis, menunggu dengan sabar. Kemudian setelah beberapa saat dia berkata, "Saya akan memberi Anda waktu 1 bulan." "Apa maksud Anda?" Meng Tian bertanya. Loseng menggelengkan kepalanya. Yu dari ras iblis tidak terlalu bagus. Dia mungkin sedikit lebih pintar dari para orcs dan raksasa. 1 bulan ini Anda bisa mencoba meratakan tanah suci hati ungu. Dan ujilah kekuatan tanah suci Tianyu sebagai reaksinya. Mendengar itu, Meng Tian menundukkan kening dan kemudian dia mengerti mengapa Loseng memberi mereka waktu 1 bulan. Selama dalam 1 bulan ini, para iblis tidak harus meninggalkan Menara Dosa. Pada saat ini, permainan di Menara Dosa setara dengan diserahkan ke beberapa tempat suci di luar tanah terkutuk. Memang benar bahwa tanah suci hati ungu dapat digunakan untuk mengancam Loseng. Tapi, itu jika tanah suci iblis ganda menang. Namun jika tanah suci iblis ganda kalah, bahkan jika mereka takut pada tanah suci Tianyu dan tidak berani menyerang tanah suci hati ungu,
maka Meng Tian dan yang lainnya harus meninggalkan menara dosa. Pada saat ini, mata Meng Tian tiba-tiba mengeluarkan cahaya, karena jika dia meninggalkan menara dosa, tidak akan menyebabkan kerugian apapun bagi Meng Tian sendiri. Karena dia sudah menjadi pejuang puncak. Jadi cepat atau lambat, dia harus meninggalkan menara dosa. Namun setelah diusir dari menara dosa, tentu saja dia akan memikul tanggung jawab yang besar. Dan bahkan akan menghadapi hukuman berat setelah kembali ke Tanah Suci. Namun, rencana Lo Sheng juga banyak mengurangi tanggung jawabnya. Lagi pula bukan Meng Tian yang memutuskan apakah para iblis dapat tinggal di menara dosa, tetapi Tanah Suci Iblis Ganda dan penguasa besar alam laut dewa di Tanah Suci Iblis Ganda. Jadi pada saat ini, Meng Tian merasa lega. Begitu. Meng Tian kemudian berdiri dan memerintahkan anggota klan iblis di sampingnya. Bersihkan tubuh Moki. Negosiasi hari ini sudah berakhir di sini. Setelah dia selesai berbicara, saat Meng Tian hendak meninggalkan aula, di tengah jalan Meng Tian berbalik dan berkata, "Terima kasih." Namun, kata terima kasih ini membuat banyak orang di aula menunjukkan ekspresi aneh, dan hanya beberapa orang dengan kepala cepat, seperti Sun, Liang Yan, dan lainnya yang mengetahuinya. Adapun yang beberapa prajurit lainnya, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya, karena Lo Sheng ingin membunuh para iblis dan memaksa Meng Tian membawa semua iblis meninggalkan menara dosa. Tapi sebaliknya, Meng Tian ingin berterima kasih kepada Lo Sheng, sehingga semua prajurit yang hadir bingung. Mendengar itu, Lo Sheng tersenyum sedikit dan mengangkat bahu. "Tidak, terima kasih Anda berada di posisi yang berbeda." Setelah klan iblis pergi, Zhou Feingin berbisik, "Lo Sheng, akankah klan Yoye pasti membantu Tanah Suci Hati Ungu kita? Sebaiknya Anda lihat saja, bahkan jika klan Yoye tidak membantu, maka saya tidak perlu mengusir para iblis dari menara dosa," kata Lo Sheng sambil tersenyum. Perkataan Lo Sheng masih membuat Zhou Feingin bingung. Apapun yang terjadi, berita ini harus disampaikan ke Tanah Suci Hati Ungu secepatnya, agar Tanah Suci Hati Ungu bisa bersiap terlebih dahulu. Karena di benua naga laut, permainan sengit akan terjadi di sekitar menara dosa. Meskipun benua naga laut pernah berada dalam kekacauan yang ekstrim, namun telah damai selama lebih dari 10 tahun. Kecuali Tanah Suci Iblis Ganda yang terus memperluas wilayahnya, ras lain relatif stabil. Karena menghadapi penindasan Tanah Suci Iblis Ganda, ras lain tidak berani marah dan bersuara. Baik itu di menara dosa atau di benua naga laut, mereka hanya bisa mentolerernya lagi dan lagi. Tapi baru-baru ini ada tren baru di Tanah Suci Iblis Api dan Tanah Suci Iblis Teror. Tiba-tiba menyatakan perang terhadap Tanah Suci Hati Ungu, dan karena rumor ini membuat triliunan makhluk di benua naga laut sedikit kewalahan. Meskipun Tanah Suci para raksasa dipisahkan dari Tanah Suci Iblis Ganda dan Tanah Suci Hati Ungu ras manusia, secara umum jika perang diumumkan antara sesama Tanah Suci, maka mereka siap untuk saling membunuh. Hanya saja mereka tidak tahu kenapa para iblis tiba-tiba ingin menyerang Tanah Suci Hati Ungu. Karena menghancurkan Tanah Suci Hati Ungu tidak akan membawa banyak manfaat bagi klan iblis. Apalagi di balik Tanah Suci Iblis Ganda terdapat Tanah Suci Tianyun dari klan Yoye. Pada saat ini, segala jenis kecerdasan dan analisis beredar di berbagai tempat suci. Tentu saja, ras lain tidak akan ikut bersenang-senang. Sekarang Tanah Suci Iblis Ganda mengambil tindakan, jadi Tanah Suci Hati Ungu ditakdirkan untuk dihancurkan, yang membuat ras lain juga senang untuk menonton adegan ini. Namun informasi berikut ini juga sangat layak untuk direnungkan, karena Tanah Suci Hati Ungu sebenarnya mendeklarasikan perang terhadap Tanah Suci Iblis Ganda. Namun Tanah Suci Hati Ungu dan Tanah Suci Iblis Ganda bukanlah saingan pada level yang sama. Jadi keyakinan apa yang dimiliki ras manusia
untuk menyatakan perang terhadap tanah suci iblis ganda. Karena tanah suci iblis ganda itu seperti orang dewasa yang bersenjata lengkap. Dia bisa memberitahu anak yang lemah bahwa saya akan membunuh Anda. Tapi anak ini tidak hanya tidak melarikan diri atau memohon belas kasihan, tetapi dia juga mengatakan perang terhadap orang dewasa. Jadi ini terlihat bertentangan dengan akal sehat. Bagaimanapun, perang sekte bukanlah permainan anak-anak. Ini adalah perang berdarah. Karena setiap langkah kedua belah pihak telah melalui pengurangan dan kontes yang tak terhitung jumlahnya. Jika ras manusia berani menantang tanah suci iblis ganda, seharusnya 100% ada beberapa semacam ketergantungan. Hanya saja mereka tidak mengerti apa yang diandalkan ras manusia. Namun seiring berita itu menyebar sedikit demi sedikit, mereka segera memahami bahwa ras manusia bergantung pada loseng. Bagaimanapun ada banyak sekali mata-mata di 14 tanah suci yang ditempatkan di menara dosa, sehingga mereka juga sangat mengetahui pergerakan di menara dosa. Setelah tanah suci hati ungu menyatakan perang terhadap tanah suci iblis ganda, beberapa orang yang dapat melihat dengan jelas, mereka memperkirakan bahwa klan Yoye mungkin juga akan mendeklarasikan perang terhadap tanah suci iblis ganda. Benar saja, 10 hari kemudian klan Yoye menyatakan perang terhadap tanah suci iblis ganda. Namun selama bulan ini, menara dosa tenggelam dalam pertempuran seperti biasa, karena dalam keadaan normal, ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Namun 3 perselisihan di benua naga laut sedang menjalani uji coba permainan yang berulang-ulang. Pada saat ini, tanah suci hati ungu disiagakan, sedangkan tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror dipimpin oleh banyak orang kuat di alam laut dewa dan mengirim jutaan prajurit untuk maju menuju tanah suci hati ungu selangkah demi selangkah. Tetapi pada saat yang sama, Liu Yu dan tanah suci Tianyu secara pribadi membawa banyak elit dari tanah suci Tianyu ke sisi tanah suci hati ungu. Karena arti dari tanah suci iblis kembar sangat jelas. Jika tanah suci iblis kembar mengalami tindakan terhadap tanah suci hati ungu, maka tanah suci iblis kembar juga akan dihancurkan oleh tanah suci Tianyu. Meskipun serangan tanah suci Tianyu di tanah suci iblis ganda akan sangat melukai vitalitas seseorang, tapi tanah suci Tianyu tidak mungkin melanggar perintah Sun. Jadi sekarang jelas bukan waktunya untuk menghitung biayanya. Adapun pendahulu tanah suci hati ungu adalah sekte hati ungu, dan kata ungu berasal dari nama mata air di Gunung Yuori yang disebut mata air ungu. Mata air ini sangat jernih dan mengalir keluar dari Gunung Yuori. Menurut rumor, mata air ini dicampur dengan mineral khusus sehingga bersinar ungu. Dan jika seseorang meminum mata air ungu ini, dapat mencegah segala penyakit dan menguatkan tubuh. Sebenarnya, sekte hati ungu juga berkembang dari sekte kecil kelas 2. Kemudian di bawah tekanan ras lain, sekte hati ungu terus bergabung dengan sekte manusia lainnya, dan akhirnya tumbuh menjadi raksasa dan menjadi habitat terpenting bagi ras manusia. Dan mata air hati ungu yang dulunya hanya sebuah sekte kecil, sekarang telah menjadi mata air tanah suci hati ungu. Meskipun mata air ini tidak terlalu efektif bagi para pejuang, namun banyak manusia di tanah suci hati ungu yang masih menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk minum dari mata air hati ungu. Pada saat ini, di samping mata air hati ungu, ada 3 manusia berdiri. Pemimpinnya mengenakan mahkota ungu dan batu gioknya menghadap angin. Namun tingkat kultivasinya juga sulit diketahui. Bagaimanapun dia adalah juru ngudi tanah suci hati ungu saat ini, yang bernama Ouyang Haotian, dan dia adalah orang kuat di alam laut dewa. Adapun 2 orang lainnya, mereka berusia 80 tahun. Meskipun kedua orang ini menunjukkan usianya,
namun matanya seterang kilat dan terlihat penuh energi. Karena kedua lelaki tua ini juga merupakan master hebat di alam laut dewa. Lagi pula, umur para master alam laut dewa sangat panjang karena beberapa prajurit alam laut dewa yang berumur panjang bahkan dapat hidup hingga usia 8 atau 9 ribu tahun atau bahkan melebihi 10 ribu tahun dan menjadi raksasa abadi biasa. Sekarang orang-orang di Tanah Suci sedang panik. Jika iblis tidak maju terus, saya khawatir Tanah Suci kita akan berada dalam kekacauan terlebih dahulu. Ouyang Hou-Tian membungkuk, memegang segenggam air dan meminumnya semuanya dalam satu tegukan. Mereka tidak berani mengambil tindakan, kata seorang lelaki tua dengan pasti. Kami pasti sudah mengambil tindakan sejak lama jika kami ditakuti oleh kelompok iblis ini. Tanah suci hati ungu kami akan berada dalam kekacauan, jadi ini benar-benar konyol. Seorang lelaki tua lainnya menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Ouyang Hou-Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, ras manusia kita telah lemah selama bertahun-tahun, tapi tiba-tiba harus menghadapi para iblis. Pasti bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak panik. Sekarang iblis sudah berdiri di depan pintu kita dan orang-orang di Menara Dosa. Bagaimanapun, ras manusia adalah minoritas. Apakah menurut Anda mereka percaya pada iblis? Atau apakah mereka percaya pada Loseng yang bukan dari Tanah Suci Hati Ungu?" Jelas, Tanah Suci Hati Ungu telah mengirim orang ke Menara Dosa selama periode ini. Pada saat yang sama, Yao Fengyin dan Yosue terus-menerus bolak-balik antara portal Menara Dosa dan Tanah Suci Hati Ungu. Namun Yao Fengyin sangat percaya diri. Dia sangat yakin bahwa jika iblis tidak berani menyerang Tanah Suci Hati Ungu, maka Tanah Suci Hati Anyu pasti akan mengambil tindakan. Namun Ouyang Hou-Tian masih sedikit ragu pada awalnya. Lagi pula dia lebih percaya pada kekuatannya sendiri daripada Loseng yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bahkan dia hanya seorang prajurit tingkat pertama di Menara Dosa. Bagaimanapun tidak peduli seberapa kuat Ouyang Hou-Tian, dia tidak bisa melawan banyak kekuatan alam laut dewa dari Tanah Suci Iblis Ganda. Pada saat Tanah Suci Hati Ungu secara aktif mempersiapkan perang, Tanah Suci Tianyu secara pribadi mengirim orang untuk merencanakan tindakan balasan bersamanya. Jadilah adegan ini. Ketika Tanah Suci Iblis Kembar dikirim, Tanah Suci Tianyu juga dikirim, sehingga Ouyang Hou-Tian menyadari bahwa apakah dia menginginkannya atau tidak, nasib Tanah Suci Hati Ungu sudah menjadi sama. Seperti pria misterius di Menara Dosa dan anak-anak lelaki itu diikat menjadi satu dalam masalah ini. Jadi, dari sudut pandang Ouyang Hou-Tian, Tanah Suci Hati Ungu sebenarnya memiliki keuntungan yang cukup besar sekarang. Dan para iblis hanya berpura-pura. Sejauh ini, kecuali menghancurkan sekte kecil kelas 2 di luar Tanah Suci Hati Ungu, mereka sudah tidak ada gerakan lagi. Dan para iblis tidak berani mengambil langkah lebih dekat di Tanah Suci Hati Ungu. Karena Liu Yu sedang memimpin orang-orang di dalam lingkup Tanah Suci Iblis Ganda. Jadi Ouyang Hou-Tian tidak lagi khawatir. Tapi bukan berarti banyak manusia di Tanah Suci Hati Ungu yang tidak khawatir. Bagaimanapun orang-orang itu masih tidak mau meningkatkan nasib mereka. Pada jenderal kecil tingkat pertama, belum lagi prajurit tingkat rendah, beberapa prajurit tingkat perang suci juga tidak dapat mempercayai Loseng. Bahkan jika si Tu Hou-Tian yang menyampaikan apa yang terjadi di Menara Dosa, masih memilih untuk tidak mempercayainya. Jadi banyak raja perang dan orang suci perang mulai meninggalkan Tanah Suci Hati Ungu bersama keluarga mereka, sehingga si Tu Hou-Tian juga sangat terganggu oleh ini. Tapi sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun dia tidak bisa memasuki tanah terkutuk, dan bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk keluar.
dan bersaing dengan kekuatan alam laut Dewa Iblis. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Karena dalam 1 bulan ini selama mereka dapat bertahan, maka semuanya akan terungkap. Jika benar seperti yang dikatakan Yao Fengyin, Lo Sheng akan mengusir semua iblis, maka jumlah kursi yang diperoleh ras manusia tidak akan menjadi 5. Bahkan ras manusia dapat sepenuhnya menerima semua kursi dari klan iblis. Bahkan jika Lo Sheng ingin memberikan sebagian kepada klan Yoye, ras manusia akan dapat memesan setidaknya selusin kursi. Dengan cara ini, ras manusia hampir membumbung ke langit dan menjadi kekuatan terbesar kedua di Menara Dosa. Bagaimanapun, Menara Dosa adalah versi mini dari benua naga laut. Jadi kekuatan masing-masing ras di Menara Dosa merupakan replika kekuatan di benua naga laut. Jika ras manusia menempati begitu banyak kursi, maka semakin banyak orang jenius akan lahir dalam beberapa tahun. Sehingga tanah suci hati ungu akan membumbung ke langit. Bahkan ras manusia akan benar-benar bangkit di benua naga laut. Lagi pula, si Tu Hao-Tian masih sangat muda. Selama dia tidak mati, cepat atau lambat dia akan bisa melihat pemandangan ini dalam hidupnya. Selama masa jabatannya, si Tu Hao-Tian secara alami akan bahagia. Jika ras manusia dan tanah suci hati ungu menjadi makmur, apapun yang terjadi, kita harus menanggungnya. Yang terbaik adalah membiarkan Lo Sheng datang ke tanah suci hati ungu kita. Kedua lelaki tua itu terus memberikan saran, tapi senyuman pahit muncul di wajah si Tu Hao-Tian. Si kecil itu terlalu bangga. Saya meminta Zhao Fengyin untuk mengundangnya 2 kali, tapi dia tidak datang. Jika dia bertahan bulan ini, saya harap dia bisa datang ke tanah suci hati ungu untuk berkunjung. Faktanya, bukan hanya ras manusia yang khawatir, karena situasi para iblis juga tidak jauh lebih baik. Menara Dosa adalah tempat latihan bagi para jenius dan orang kuat, dan juga tempat yang harus dimenangkan oleh para pejuang. Jika iblis benar-benar diusir dari Menara Dosa, mungkin tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu singkat. Tetapi jika ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, kemunduran hampir merupakan hasil yang tidak dapat dihindari. Meskipun tanah suci iblis ganda tidak terlalu tertarik dengan tanah suci hati ungu, tetapi sekarang hanya tanah suci hati ungu yang dapat mengancam Lo Sheng, dan berharap itu akan membuat Lo Sheng berubah pikiran. Jadi tanah suci iblis ganda terpaksa menyatakan perang terhadap tanah suci hati ungu. Meskipun ini sebuah gerakan tak berdaya. Tapi masalahnya adalah saat tanah suci iblis ganda baru saja menyatakan perang dan tepat ketika kaki depan telah berangkat, tanah suci Tianyu menyatakan perang terhadap iblis dan Liu Yu secara pribadi memimpin tim ke dalam lingkup tanah suci iblis api, sehingga semua iblis mendapati diri mereka terjebak dalam dilema. Jika mereka benar-benar menghancurkan tanah suci hati ungu, meskipun ras manusia telah dihancurkan, namun tetap tidak dapat mengubah situasi Menara Dosa. Bahkan masalah yang lebih besar adalah tanah suci Tianyu pasti akan mengambil kesempatan untuk meratakan tanah suci iblis ganda. Dengan cara ini, tanah suci iblis ganda akan runtuh, sehingga para iblis akan mengalami kerugian. Namun jika para iblis melepaskan tanah suci hati ungu, 1 bulan kemudian, para iblis juga akan kehilangan Menara Dosa. Setelah kehilangan tempat pengalaman yang begitu penting, yang menanti klan iblis adalah kematian yang lambat. Jadi bisa dibayangkan, klan iblis akan menurun sedikit demi sedikit, dan akhirnya tenggelam di sungai panjang sejarah. Di benua naga laut, beberapa ras kuat telah tersingkir. Tidak ada yang bisa menolak hukum seleksi alam. Memikirkan hal ini, banyak ahli alam laut Dewa Iblis juga sangat bingung, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka hanya ingin menggunakan tanah suci hati ungu untuk memeras Lo Sheng, tetapi sekarang tidak hanya sulit untuk memeras Lo Sheng,
tetapi halaman belakang mereka sendiri hampir dihancurkan. Dan orang yang paling nyaman saat ini adalah Liu Yu. Dia mengenakan pakaian ungu dan duduk di puncak pegunungan yang gelap, dari mana asap hitam terus mengepul. Hal ini terjadi di tanah suci iblis api, karena ribuan gunung berapi aktif besar dan kecil tersebar padat di mana-mana. Itu sebabnya tanah suci ini bernama tanah suci iblis api. Jelas tugas yang diberikan Sun kepada Liu Yu sangat sederhana. Dia hanya perlu mengajak orang duduk di sini. Jika iblis tidak menyerang tanah suci hati ungu, maka Liu Yu akan mengambil tindakan terhadap tanah suci iblis ganda. Karena lebih dari 200 tahun yang lalu, Liu Yu memasuki menara dosa. Pada saat itu, dia telah mengumpulkan banyak dendam dengan iblis, karena dia juga menjadi sasaran iblis. Dalam hati Liu Yu, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menghancurkan klan iblis. Tetapi kesempatan ini tidak pernah muncul. Meskipun tanah suci Tianyu adalah tanah suci tingkat ke-7. Jika dia mencoba mengambil tindakan kepala tanah suci iblis ganda, dia mungkin juga akan kehilangan juga. Karena tidak ada jaminan bahwa ras lain tidak akan siap mengambil tindakan pada saat itu. Tapi sekarang, Liu Yu menemukan bahwa kemunculan Lo Sheng menciptakan peluang sempurna baginya. Bahkan kesempatan ini untuk melemahkan klan iblis dan perlahan-lahan melenyapkannya tanpa menyanyiakan satu prajurit pun. Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun Sun tidak mengeluarkan perintah ini, Liu Yu akan tetap memilih untuk mengambil tindakan saat ini. Meskipun dia tidak berteman dengan ras manusia, tetapi musuh dari musuh adalah teman sekarang. Pada saat ini, situasi di benua naga laut sangat rumit dan bahkan orang-orang di Menara Dosa pun panik karena terdapat banyak ras di tanah terkutuk. Ini hampir merupakan versi mini dari benua naga laut, tapi informasi di sini lebih baik dan banyak ras mengirim orang ke sana setiap hari untuk memperoleh informasi. Seolah-olah topan besar bertiup di seluruh benua naga laut, kemudian tanah terkutuk berada di tengah topan, dan Menara Dosa adalah mata topan. Tapi Lo Sheng yang berada di tengah badai sangat tenang dan tidak terlalu memperhatikan informasi dari dunia luar. Tapi sekarang masih ada sedikit kekhawatiran bagi Lo Sheng, karena Lo Sheng tidak bisa bertahan di level ke-10. Bagaimanapun cahaya ciptaan yang terakumulasi selama periode pertempuran ini telah mempromosikan Lo Sheng menjadi prajurit tingkat kedua. Jelas Menara Dosa memang merupakan tempat yang ajaib, karena kecepatan promosi melalui cahaya ciptaan jauh lebih cepat daripada berlatih di dunia luar. Dan ini juga alasan mengapa semua ras besar sangat mementingkan Menara Dosa. Selama bakatnya cukup kuat, mereka dapat dipromosikan dengan cepat di Menara Dosa dan dilatih sepenuhnya. Jika dia terus berlatih dengan kecepatan Lo Sheng, tidak butuh waktu lama bagi Lo Sheng untuk melampaui jenderal prajurit dan dipromosikan menjadi prajurit yang kuat. Tapi sejak Lo Sheng mengalahkan master perang tingkat kedua dari ras binatang buas, para jenderal di tingkat ke-10 akhirnya sadar. Karena meskipun lantai 10 Menara Dosa adalah tempat berkumpulnya para jenius tingkat dewa dari semua ras, tapi Lo Sheng mengalahkan Yasuo dan yang lainnya sebelumnya. Sehingga banyak jenius tingkat dewa yang tidak yakin. Jadi tidak ada jenius tingkat dewa yang mau menantang Lo Sheng setelah itu. Selain jenius tingkat dewa asli di tingkat ke-10, ada juga jenius yang dipromosikan dari tingkat ke-9. Apalagi, sejak Lo Sheng mengalahkan master perang tingkat kedua, para jenius itu sepenuhnya memahami bahwa jarak antara mereka dan Lo Sheng mungkin bukan 1 atau 2 poin. Dengan tingkat budidaya Lo Sheng saat ini, lawannya seharusnya adalah master perang, bukan jenderal. Meskipun para jenius tingkat dewa ini bersedia bertaruh dan mendapatkan kejayaan besar dengan mengalahkan Lo Sheng, tapi mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lo Sheng jika mereka masih berjalan ke area kompetisi, mereka hanya akan menyerahkan nyawa mereka dengan sia-sia.
atau memberikan cahaya ciptaan dengan sia-sia, yang membuat Loseng mulai menemukan bidang kosong. Setelah 3 hari berturut-turut kosong, Loseng memperoleh wewenang untuk dipromosikan ke lantai ke-11 Menara Dosa. Dia awalnya ingin tinggal di lantai 10 untuk sementara waktu. Dia masih berharap untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya ciptaan di lantai ke-10. Lalu lanjut ke tingkat berikutnya. Namun pada hari keempat, kelima, dan keenam masih kosong. Jadi jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, itu hanya akan membuang-buang waktu. Dalam keputusasaan, Loseng hanya bisa memilih untuk meninggalkan lantai 10 dan memasuki lantai 11. Saat ini, setengah dari periode waktu yang diberikan Loseng kepada klan iblis telah berlalu, dan masalah ini perlahan menyebar di Menara Dosa. Sehingga setiap ras mendiskusikannya secara pribadi. Tentu saja, ras lain membicarakannya dengan sikap bercanda. Bagaimanapun sebelumnya, para iblis sangat sombong dan mendominasi di Menara Dosa. Dan ras-ras lain yang dulunya tidak berani marah dan berani berbicara, sekarang mereka mengetahui para iblis akan diusir dari Menara Dosa oleh Loseng. Itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Jadi banyak ras yang relatif lemah, tidak sabar untuk bertepuk tangan dan mengusir iblis dari Menara Dosa. Adapun para iblis, tentu saja mereka penuh dengan rasa frustasi. Sekarang banyak iblis yang jarang pergi ke arena atau bahkan muncul di depan umum di Menara Dosa. Mereka semua berhati-hati dan bahkan suaranya sedikit direndahkan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat kritis bagi klan iblis. Jika klan Yoye tidak menyerah, maka Tanah Suci Hati Ungu tidak akan menyerah. Jika Tanah Suci Hati Ungu tidak akan menyerah, maka Loseng tidak akan menyerah. Dan jika Loseng tidak menyerah, semua iblis akan keluar dari Menara Dosa, termasuk semua master perang puncak dari klan iblis. Tepat ketika Loseng baru saja melangkah ke lantai 11 Menara Dosa, 2 raja perang iblis datang ke arahnya, dan mereka adalah 2 raja perang tingkat ketiga. Loseng kan? Anda akhirnya naik ke lantai 11. Apakah Anda tertarik untuk pergi ke arena sekarang? Prajurit tingkat kedua naik ke lantai 11. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Kedua panglima perang klan iblis menantang Loseng. Meskipun iblis telah memahami bahwa mereka tidak dapat melawan Loseng di Menara Dosa. Bahkan Mogi, peringkat keempat di antara master perang puncak, langsung dibunuh oleh Loseng dengan mudah. Namun bagi para iblis, masih ada satu cara terakhir, yaitu membunuh Loseng di arena pertarungan. Faktanya, berdasarkan kepribadian ras iblis, meskipun mereka tidak dapat melawan Loseng sekarang, masih banyak orang ras iblis yang bersedia melawan Loseng. Karena di lantai 11 Menara Dosa ada juga banyak jenderal klan iblis tingkat 10. Karena setelah Loseng bernegosiasi dengan Meng Tian, banyak jenderal tingkat 10 juga secara sukarela bersiap untuk membunuh Loseng di arena pertarungan. Pada awalnya Loseng sedikit bingung tentang hal ini. Menurut karakter ras iblis, karena mereka tidak bisa membunuhnya dengan mudah di luar arena pertandingan, ras impulsif ini dengan sendirinya akan memilih untuk membunuhnya di arena pertarungan. Alhasil, dia dibiarkan dengan tangan kosong selama beberapa hari berturut-turut dan harus dipromosikan. Tapi melihat 2 master perang iblis ini, Loseng mengerti bahwa orang-orang ini tahu bahwa akan sulit bagi para jenderal perang membunuhnya. Jadi mereka hanya menahannya di tingkat ke-10 dan memaksa diri mereka untuk memasuki tingkat ke-11. Mulai dari lantai 11 Menara Dosa, hanya ada sedikit prajurit di tingkat jenderal. Meskipun kebanyakan jenius tingkat dewa berada di lantai 10, bahkan jika mereka memenuhi syarat untuk memasuki lantai 11, mereka akan tetap berada di lantai 10. Mereka akan berlatih dan akan memasuki lantai 11 setelah menerobos ke Raja Perang. Meskipun Loseng terpaksa naik ke lantai 11,
Tapi bagaimana para prajurit iblis di lantai 11 bisa menahan diri? Bahkan hanya karena loseng, semua iblis di Menara Dosa sangat pasif. Semua master perang puncak sangat pasif. Dan bahkan tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror juga sangat pasif. Tidak peduli siapa itu, selama mereka bisa membunuh loseng, maka dia akan menjadi penyelamat klan iblis. Jadi saat loseng baru saja memasuki lantai 11, hampir sebelum dia bisa berdiri teguh, dua raja perang ras iblis muncul. Menghadapi provokasi dari dua master perang iblis ini, loseng menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum ringan. Saya menerima tantangan Anda, tetapi Anda harus bersiap untuk kehilangan nyawa Anda. Tidak ada dari kitab iblis yang takut tentang hidup dan mati. Terlebih lagi Anda hanyalah prajurit tingkat 2. Ejek seorang prajurit iblis keluar. Bahkan raja perang ras iblis lainnya juga tersenyum liar. Iya, selama Anda tidak menggunakan kemampuan omong kosong Anda. Tangan loseng dengan lembut terangkat. Apakah Anda berbicara tentang kemampuan ini? Segera, kekuatan yang tak terlihat segera menyelimuti raja perang klan iblis, yang membuat wajah raja perang klan iblis tiba-tiba berubah. Meskipun kematian raja perang puncak Moki tidak disebarkan, tapi informasi itu sangat jelas di dalam klan iblis, bahwa selama loseng menggerakkan jarinya sedikit saja, dia akan terbelah dua. Anda? Menurut aturan Menara Dosa, tidak diizinkan mengambil tindakan di area aman. Prajurit iblis menjadi cemas dan wajahnya menjadi pucat. Area aman? Loseng mencibir. Aturan area aman ditetapkan oleh kalian semua pengontrol kursi klan iblis. Tapi menurut saya, tidak akan lama lagi aturan ini akan dibatalkan. Aturan dibuat bersama oleh semua ras, kata raja perang iblis dengan cepat. Mata loseng berkilat, dan dengan sedikit gerakan jarinya, raja perang ras iblis jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemudian loseng berjalan menuju arena kompetisi. Saat dia berjalan, dia berkata seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Saya akan membuat aturan baru. Tepat ketika makhluk ras lain melihat pemandangan ini, mereka mulai berbicara lagi. Loseng ini terlalu mendominasi. Sepertinya dia bukan berasal dari ras manusia. Apa yang dia katakan tidak salah. Jika Anda mengesampingkan identitas ras lain, sekarang dia setara dengan pengontrol semua ras di Menara Dosa. Karena siapa yang bisa melawannya di Menara Dosa? Lingyan, Meng Tian, bahkan Anda bisa dibunuh olehnya dalam sekejap mata. Jadi tidak ada salahnya dia membuat peraturan. Iya, siapapun yang memiliki tinju lebih besar, maka dia bisa membuat peraturan. Dan ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Meskipun aturan Menara Dosa telah beroperasi sesuai dengan aturan ini selama bertahun-tahun, ketika klan iblis menduduki seluruh Menara Dosa, siapa yang berani mempertanyakan klan iblis? Di tengah diskusi semua orang, Loseng melangkah ke arena, menunjuk kedua prajurit iblis. Masih ada waktu 15 hari lagi. Selama 15 hari ini, saya akan memberi kesempatan para iblis untuk menantang saya. Saya akan membunuhnya. Dari tanah, prajurit iblis yang bangun dan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kemudian setelah dia selesai berbicara, dia bergegas menuju arena pertarungan. Karena bagi para iblis masih ada dua peluang. Mereka bisa menghancurkan tanah suci hati ungu dalam 15 hari ini. Atau mereka bisa membunuh Loseng di Menara Dosa. Jika tidak, semua iblis tidak dapat dihindari untuk diusir dari Menara Dosa. Ini juga akan menjadi rasa malu dan hinaan terbesar yang pernah dialami tanah suci iblis ganda sejak didirikan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.